mulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, brosur halaman pertama, hadis yang kedua. Fasallu ayuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Rawahul Bukhari. Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik solat itu ialah solat seseorang di rumahnya, kecuali solat fardu. Hadis riwayat Bukhari. Di kampung saya, solat fardu dilakukan dengan cepat dan saya tidak bisa melakukan solat dengan baik bila mengikuti imam, terutama saat duduk at-tahiyat awal. Belum sampai membaca sholawat, imam sudah berdiri ke rakaat 3. Kecuali solat subuh, walaupun imam sudah salam, saya masih membaca sholawat dan doa baru salam. Maka dari itu, untuk solat yang 4 rakaat saya melakukannya di rumah. Apakah yang demikian ini dibenarkan Ustaz? Atau yang baik bagaimana Ustaz? Yang baik itu sholat di masjid kalau sholat wajib. Ya. Nah, kalau kamu imamnya sholat ketinggalan, kalau mau imamnya dikasih brosur biar tahu ya bahwa sholat baca tahiyat awal itu seperti ini. Saya yakin itu hanya turun temurun dulu ya, tidak ngerti ilmu seperti kita dulu ya kan, ya gitu dah. Jadi baca tahiyat awal ya tekan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rampung kan gitu kan. Iya enggak? Waktu salat duting, waktu menunjukkan jari itu pas asyhadu alla ilaha illallah kan gitu kan. Itu sudah turun temurun. Kita dulu ya begitu gitu. Nah, makanya ditunjukkan. Jadi jangan terus darah mutung kalau tidak memberikan dakwah. Mereka akan selamanya begitu. Kalau sudah diberikan terpaksa tidak mau, ya sudah urusan lain. Saya yakin mereka itu yang mereka lakukan seperti yang kita lakukan dulu sebelum ngerti. Maka ngaji itu penting. Rasulullah memerintahkan kita itu madrasah itu wajib menuntut ilmu. Kalau mau menuntut ilmu, ya sampai menggambarkan Rasulullah sejak minal mahdi ilal lahdi. Dulu yang tidak mengerti kita sudah beramal, kalau tidak menuntut ilmu selamanya begitu terus. Tapi dengan menuntut ilmu yang dulu tidak mengerti sekarang mengerti mesti berubah. Ya, tadi ada saudara kita yang dari Dieng tadi ya, dari Dieng, dari Wonosobo, dari Bluro ya. Tadi saya ikuti tadi. Walaupun awalnya biasa saja, nggak ngerti apa yang dilakukan itu rasanya sudah baik, tapi setelah mendengar baru merenung. Nyata apa yang saya lakukan selama ini ya memang tidak berdasar gitu. Sudah dilakukan tapi tanpa dasar pengetahuan. Setelah ngaji dirasa-rasa kok, ya baru cocok. Maka itu coba itu diberi tuntunannya. Kalau perlu didatangi ke rumahnya imamnya. Jangan ngomong dari hati ke hati. Insya Allah kalau hatinya bersih nanti mau berubah. Tapi kalau hatinya enggak bersih ya wes zaman biyen ya wes ngene iki ya. Jadi agamane ora manut tuntunan Quran dan Sunnah, manut ajarane mbah-mbah zaman singen kan gitu dah. Menurut Kiai dari Purwodadi itu zaman singen kan gitu. Ya apalagi sebab Nabi dawuhke kok sholat sebaik-baik sholat itu di rumah, itu sholat sunnah. Tapi sebaik-baik sholat wajib itu di masjid. Jadi kalau sholat wajib 5 waktu itu baik di masjid. Tapi kalau sholat sunnah sebaik-baiknya sholat di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid ya itu tidak boleh di rumah. Apalagi brosur halaman 4 hadis bagian tengah.
An Aisyata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, 2 rakaat fajar itu maksudnya solat yang wajib atau solat yang sunnah? Karena solat subuh juga disebut solat fajar, Ustaz. Mohon penjelasan. Itu maksudnya sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sudah masuk waktu subuh, tapi belum melakukan sholat subuh. Tapi sudah masuk waktu subuh, ya. Jadi rawatibnya sholat subuh itu dikerjakan sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, umumnya sholat subuh kan berat kan. Jangankan mau sholat fajar, kadang sholat waktu subuh aja udah habis baru sholat kok. Bangun subuh itu malas-malasan. Nah, maka supaya dapat sholat fajar, begitu dengar adzan subuh langsung bangun, wudu, sholat fajar dulu baru ke masjid. Atau nanti sholat di masjid ya boleh. Tapi kembali hadis yang depan tadi, sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di rumah. Sholat fajar dulu di rumah, baru berangkat ke masjid. Lalu sholat sunnahnya tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Apalagi Brosur halaman 6, hadis yang bawah. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu fi Bulughil Maram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan ia menghasankannya, dan Ibnu Huzaimah dan ia mensahihkannya dalam Bulughul Maram nomor 382. Keterangan hadis tentang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat ini, ada ulama yang menganggap hasan atau mengesahkannya, namun ada pula yang melemahkannya. Bahkan Ibnu Taimiyah menolaknya dengan keras dan menganggap hadis itu maudhu. Zadul Ma'ad juz 1 halaman 311. Pertanyaan, kenapa Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini maudhu atau palsu, padahal hadis tersebut mutawatir, yakni diriwayatkan lebih dari 3 perawi? Apakah dasar Ibnu Taimiyah? Apa dasar Ibnu Taimiyah? Dan apabila dikerjakan sholat sunnah tersebut, dan apa bisa dikerjakan sholat sunnah tersebut? Mohon penjelasannya. Begitu juga dengan Zadul Ma'ad, itu kitab apa, karangan siapa, dan artinya apa, Ustaz? Enggak, kamu kok tahu hadis ini mutawatir itu dari mana? Kok tahu kalau hadis ini mutawatir? Dari mana? Karena diriwayatkan lebih dari 3 perawi ini. Nah, 3 perawinya. Jadi hadis mutawatir mungkin kamu anggap diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi menghasankannya, itu kan? Iya. Tuh. Jadi yang namanya hadis mutawatir mungkin walaupun diriwayatkan ini, tapi asal sumbernya itu satu atau bukan. Jadi yang maksud hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan bukan sumbernya dari satu, dari Nabi, tapi dari Nabi itu yang meriwayatkan bukan hanya seseorang, mungkin banyak orang, lebih dari 3, tetapi sama, isinya itu sama, walaupun tanpa kompromi meriwayatkannya itu sumber dari Nabi. Tapi kalau sumbernya dari Nabi, yang tahu satu orang dari Nabi, terus dari satu orang ini diriwayatkan oleh orang banyak,
Itu bukan hadis mutawatir begitu. Dari satu orang dapat dari Nabi satu orang, terus dari satu orang ini diambil oleh orang banyak meriwayatkan ABC dari ini, D, E, F juga dari satu orang ini. Tadi bukan dari Nabi langsung, hanya dari satu orang saja, sumbernya satu orang tadi. Itu bukan hadis mutawatir yang begitu itu. Yang hadis mutawatir misalnya diriwayatkan dari Nabi, tapi kemudian A dari Nabi, B dari Mahdi, C dari Nabi, D dari Nabi, lah itu ya. Semua dari Nabi, yang dari Nabi banyak. Terus dari A, B, C tadi juga diikuti oleh orang banyak. Nah itu baru kan namanya hadis mutawatir. Nah, kalau yang ambil yang dapat dari Nabi hanya satu orang, terus diikuti orang banyak, bukan mutawatir, sumbernya hanya satu ini tadi. Mengapa Ibnu Taimiyah menolak Ibnu Khuzaimah ya? Nah, di situ diterangkan toh, keterangannya itu mengapa Ibnu Taimiyah menolaknya dengan keras. Ya, berdasarkan penyelidikan Ibnu Taimiyah mungkin tidak sahih hadis menolak maka sholat sunnah sebelum asar. Kalau terjadi begini ini boleh dilaksanakan apa tidak? Kok tidak kamu ribut toh, kalau orang yang cerdas berpikir, andai kata ini tidak dilaksanakan, dosa enggak? Tidak, wong itu sunnah. Ya, sunnah. Apalagi hadisnya masih dipertentangkan. Mbok cari sunnah-sunnah yang sudah jelas, tegas, betul, sahih aja banyak. Kenapa kita mengamalkan yang masih dipertentangkan? Ya, wong itu andai kata tidak dipertentangkan, tidak diamalkan, ya tidak apa-apa. Apalagi masih dipertentangkan. Yang mempertentangkan itu orang banyak ahli hadis juga. Maka kadang-kala terjadi ya perbedaan pendapat itu, ada satu hadis, satu memandang sahih, ada ulama hadis memandang sahih, ada yang lain tidak sahih seperti ini, ya. Seperti ini. Hadis salat sunnah qoblal asar 4 rakaat ini ada ulama menganggap hadisnya hasan atau mengesahkannya, ya. Sama di sini itu ulama hadis, ada yang mengandalkan hasan, ada yang mengesahkan, ada pula yang melemahkannya. Itu hadis ada yang memandang hasan, ada yang memandang lemah. Jadi ini perbedaannya. Maka tidak semua hadis itu mesti dipercaya sebelum diselidiki sebenarnya. Yang harus dipercaya baik kamu paham atau belum paham itu apa? Al-Quran. Al-Quran sendiri Allah mengatakan Quran itu la roiba fih. Maka kalau kita menerima Al-Quran, entah saat cek-cek ayat lah, kita harus yakin ini benar ayat ini, tidak diragukan kebenarannya. Tapi kalau hadis, pertama mendengar hadis harus ragu. Apa hadis tenan iki kok. Salat poso Rejab sehari padha karo 1000 tahun. Ya. 2 hari sama dengan 2000 tahun. Poso Rejab itu. Ya. Nah lagi ndelok itu sudah meragukan. Yang ternyata setelah diselidiki ternyata hadisnya palsu. Ya. Maka kalau kita mendengar satu hadis, jangan terus dipercaya, ragu dulu. Ya. Nanti setelah diteliti ternyata sahih, cara bodon itu hadis sahih berarti tidak bertentangan dengan Quran. Ya baru diterima. Ya. Ada lagi satu contoh cara bodon walaupun kita amalkan berkali-kali sudah bertahun-tahun lah. Ya. Kalau ada orang mati diberangkatkan diadzani. Ya enggak? Tempatmu ya begitu enggak? Nanti nek wis dikubur, diuruk itu dikomati. Padahal di hadis lain adzan itu masru', disyariatkan untuk memanggil orang jamaah sholat wajib. Sholat sunnah aja yang sholat Idul Fitri ribuan orang itu tidak pakai adzan. Wong mati melewes duruki kot komati sholat, kot komati ayo sholat bangun sholat. Piye to kuwi? Dilihat aja udah tidak masuk akal.
Bayi lahir juga cenger, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus hayyalah sholah, bayi lahir mbok hayyalah sholah. Jak sholat iki piye iki? Ya dah? Memang ada hadisnya. Tapi hadis ini kalau tidak masuk akal. Bayi lagi lahir kok ayo sholat, ayo mencari keuntungan piye tadi? Katanya biar suara yang pertama kali masuk di telinga bayi itu suara itu Allah Akbar, tidak mungkin kan. Mesti kalah dhisik karo bidane. Kalau bayi itu bisa ngrungokke ya ta. Begitu lahir, ngomong ketika lahir neng kamar bersalin kan tidak boleh ditunggui kecuali bidan yang begitu. Begitu lahir cenger, alhamdulillah wis lahir, bapaknya mau diceluk, kandhani lho, wis krungu suara apa iki? Bapaknya mlebut kandhani lho. Anakmu wis lahir, nggih pundi kula adzanane lho, kalah sik ta. Kalah sik. Maka setelah diteliti ternyata hadisnya dhaif. Nah, diterangkan begini ada yang tidak suka MTA melarang mengadani bayi. Sapa sing nglarang? Wong ini majelis ilmu diterangke hadisnya dhaif. Namun demikian nek arep adani adanono. Siapa yang melarang? Adanono. Hanya wong kita dulu yang menjalankan begitu, tapi setelah tahu hadisnya dhaif ya sudah ora usah diadani. Orang mati ya begitu. Sekarang lebih maju lagi. Memberangkatkan haji diadani saya kira. Memberangkatkan haji mangkat adani sudah. Ini dikandani ya ranggugu. Namun kita tidak ngandani mereka suruh berhenti, tidak. Hanya kita beragama itu harus berdasarkan ilmu. Sebab Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu amal perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, ditolak. Jangan mengharap pahalanya, ditolak. Maka itu kita berusaha maksimal apa yang kita lakukan itu sudah berdasarkan ilmu. Ya. Yang dulu kita tidak dasarkan ilmu kita mengamalkan, karena setelah ngaji jadi tahu. Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Dulu saya tidak mengerti mengamalkan begitu. Sekarang saya sudah mengerti apa ya masih sama saja. Nah, mesti orang ngaji mesti ada perubahan-perubahan. Karena dulu tidak mengerti, sekarang mengerti. Nah, orang yang ngaji ada perubahan ini, orang yang tidak mau ngaji sakit hati, dhisik gelem saya kira gelem. Bareng ngaji nang ente itu apa-apa ora gelem. Ya memang apa-apa sing ora dituntunkan Nabi dalam ibadah kita tinggalkan, tapi tidak melarang orang lain untuk melakukannya. Silakan. Ora kok nerasan terus di demo. Kayak di teras kemarin ini loh. Ya. Apalagi kita hidup di negara Pancasila yang berlambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tidak boleh kita memaksa kehendak pendapat orang. Harus seperti saya itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wong Allah kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, nggak boleh kok. Kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan Islam, tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Nah, MTA juga begitu. Karena MTA lembaga dakwah. Dakwah MTA itu tidak mengislamkan orang, tidak. Tidak mengislamkan orang, tapi menyebarkan Islam kepada orang, bukan kepada kambing, pada orang. Nah, kalau orang yang mendengar sebaran ajaran Islam dari Quran dan Sunnah ini mau menerima silahkan, tidak menerima ya tidak apa-apa. Ya. Jangan marah kepada yang menyebarkan. Wong ini ilmu dari Allah dan dari Rasulullah. Dan Islam tidak dipaksakan untuk diterima orang. Nabi aja diperintahkan, qul katakan Muhammad aminu bihi aw la tu'minu.
Kamu boleh beriman, kamu boleh tidak beriman. Ya, Nabi aja tidak boleh memaksa orang jadi orang yang beriman, apalagi kita. Maka ini di majelis ilmu diterangkan hadis-hadis ini sahih, ini tidak sahih diterangkan. Mau pakai ya terserah kamu, tidak mau pakai ya terserah kamu. Maka kembali pada pertanyaan, jadi kalau ini ada hadis yang masih dipertentangkan, apalagi itu masalah amalan sunnah, lebih selamat kita tidak usah mengamalkan. Ya, karena apa? Wah, tak amalnya mbok menawa sing bener sokeh, mbok menawa sing bener sokeh. Taruhlah umpama sing bener sokeh tidak diamalkan nggak apa-apa. Ya mbok menawa kan. Mbok menawa sing bener hadis itu sokeh, lah mbok menawa ra sokeh. Piye terusan? Nah, maka jelas kita tidak mengamalkan, tidak dosa. Kita mau amalkan amalan sunnah yang dalil-dalilnya sudah jelas saja banyak yang belum kita amalkan. Kenapa kita masih mengamalkan yang dipertentangkan? Wong sing ora dipertentangkan jelas sokehnya, semua ahli hadis sepakat itu tuh banyak yang belum kita amalkan. Lah kok mengamalkan yang masih dipertentangkan? Sedang itu urusan sunnah. Maka kita tidak mengamalkan, tetapi tidak melarang orang yang mengamalkan, silahkan. Wong nanti di hadapan Allah bertanggung jawab sendiri-sendiri kok. Kalau benar ya kamu dapat pahala, ternyata kalau tidak benar ya kamu mendapat akibatnya. Masing-masing tanggung jawab sendiri. Paham nggak ini maksudnya? Ya. Terus apa lagi? Profesor dari halaman 7 masuk ke halaman 8. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asri hatta taghruba syamsu wa anis salati ba'da subhi hatta tadlu'a syamsu. Rawahu Muslim wal Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'da asar sehingga terbenam matahari dan melarang salat ba'da subuh sehingga terbit matahari. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 566, Bukhari juz 1 halaman 146. An Aisyah qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal asri indi qattu. Rawahu Muslim wal Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, di sisiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Muslim dan Al Bukhari. Keterangan 1, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah pernah menyuruh Quraib yakni bekas budak Ibnu Abbas untuk datang kepada Aisyah menanyakan tentang 2 rakaat sesudah sholat asar, karena mereka itu pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukannya. Setelah Quraib datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah mengarahkan supaya ia menanyakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah menjawab, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian aku melihat beliau mengerjakannya. Kemudian aku menyuruh seorang jariyah untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi beberapa orang kaum Bani Abdul Qais datang kepadaku membicarakan tentang kaumnya yang masuk Islam, sehingga mereka menyibukkanku dari mengerjakan 2 rakaat sesudah duhur, dan 2 rakaat yang saya lakukan sesudah asar ini adalah gantinya 2 rakaat sesudah duhur itu. Ringkasan hadis riwayat Muslim. 2. Aisyah berkata, di sisiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Muslim dan Al Bukhari. Kesimpulan, A. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang salat sesudah salat asar. B. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sesudah asar pada mulanya sebagai ganti 2 rakaat sesudah duhur yang tidak sempat beliau kerjakan. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah asar tersebut menjadi kebiasaan beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan.
Pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Dari hadis-hadis tersebut, apakah dapat kita simpulkan bahwa sholat 2 rakaat sesudah sholat asar itu suatu kekhususan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW atau suatu taksis, dan sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat asar tersebut hanya diketahui oleh istri-istri Nabi saja? Mohon penjelasannya. Dan pada kalimat sehingga mereka menyibukkanku dari mengerjakan 2 rakaat sesudah duhur, kemudian jariyah itu maksudnya siapa, Ustaz? Jadi ya, awalnya Nabi melakukan sholat sesudah asar itu, beliau tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah duhur. Karena sesudah sholat duhur tadi Nabi disibukkan menerima tamu satu kaum yang menghabarkan tentang kaumnya yang masuk Islam tadi. Lama-lama perbincangan lama sampai Nabi kehabisan tidak melaksanakan sholat ba'diyah duhur. Nah dari situlah maka diganti oleh Nabi sesudah asar. Ya, asar, jariyah itu wanita. Ya, wanita. Kalau sekarang ya semacam, kalau dulu ya semacam budak gitulah, yang tahu keadaan rumah tangganya. Nah karena Nabi menggantikannya sholat duhur sesudah duhur 2 rakaat tadi hilang, diganti sesudah asar. Akhirnya menjadi kebiasaan dilakukan oleh Nabi. Tetapi tidak ada sahabat yang mengetahui. Maka sudah mama itu berarti khusus Nabi, boleh dipahami begitu. Sebab kalau itu tidak khusus Nabi, tentu Nabi akan mengkhabarkan kepada sahabat-sahabatnya, atau tentu sahabat mengetahui. Ya, beli tadi sholat yang muakkadah 5 waktu itu 10 rakaat, itu semua sahabat tahu. Kalau ini yang tahu ahlul baitnya saja, yang di rumah aja yang tahu. Ya, berarti tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Masa bisa itu dipaham, oh itu khususnya untuk Nabi. Karena Nabi kadang-kadang waktu ditanya itu tadi, mengapa tidak disampaikan, karena saya khawatir ini memberatkan sahabat-sahabatku, tapi tidak mau memberatkannya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi tidak semuanya untuk sahabatnya. Ada yang khusus untuk Nabi, seperti yang kita bahas kemarin, puasa wisol. Itu Nabi puasa wisol, tapi tidak dianjurkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Malah tahu Nabi sahabatnya melakukan sholat wisol, ditegur oleh Nabi. Ya, ditegur sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, engkau sholat wisol, saya bukan seperti kamu. Saya diberi rezeki, diberi makan, diberi minum oleh Allah. Ya, maka kuat gitu. Nah kamu tidak seperti saya. Itu maksudnya puasa wisol itu khusus untuk Nabi. Dan ini juga begitu, kebiasaan yang dilakukan Nabi tidak disebarluaskan untuk sahabat-sahabat Nabi. Maka berlaku kalau kita terangkan seolah kan bertentangan. Ya, Nabi melarang apa itu di hadis yang diriwayatkan Bukhari, yang diriwayatkan Muslim tadi, Nabi mengatakan gitu kan, nahani sholati ba'dal asri hatta taghrubal syams wa ani sholati ba'da subhi hatta tatlu'a syams. Nabi melarang sholat sesudah asar sampai terbenamnya matahari, maksudnya sampai maghrib kan. Nabi melarang sholat sesudah subuh sampai terbitnya matahari. Hadis ini diriwayatkan Muslim dan juga diriwayatkan Bukhari. Ini diketahui semua sahabat-sahabat tahu, sholat sesudah asar, sholat sesudah maghrib, sesudah subuh itu dilarang. Tapi kok di rumah Nabi mengerjakan sholat sesudah asar, nah maka ya yang tahu kan hanya ahlul bait. Jadi sahabat-sahabat tidak tahu kalau dilakukannya, berarti itu memang untuk Nabi. Untuk sahabat-sahabat tidak dianjurkan. Jadi paham begitu betul. Boleh.
Ya. Apalagi Berkaitan dengan brosur, apabila pada waktu sholat subuh setelah azan kami menjalankan sholat sunnah sesudah wudhu atau sholat tohur dan sholat sunnah fajar di rumah, kemudian berangkat ke masjid, akan tetapi sering terlambat, yakni masbuk 1 rakaat. Agar tidak terlambat, bolehkah sholat sunnah kami kerjakan di masjid atau bagaimanakah sebaiknya, Ustaz? ya sebaiknya itu tadi. Kalau sholat fajar memang sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, tetapi juga tidak dilarang dikerjakan di masjid. Kalau kamu datang di masjid, langsung kamu sholat fajar boleh. Memang di rumah tadi belum sholat fajar. Atau langsung sholat tahiyatul masjid. Kalau kamu sudah sholat fajar, apa harus sholat tahiyatul masjid? Tidak usah sholat tahiyatul masjid, tidak salah. Karena sholat tahiyatul masjid itu hanya syarat orang masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kalau kamu masuk masjid bilang sudah sholat fajar, berarti kan sudah duduk, sudah sholat 2 rakaat. Jadi masuk masjid sholat fajar sudah, tidak usah sholat tahiyatul masjid, itu kamu sudah sholat 2 rakaat itu. Ya, jadi boleh di sholat fajar dikerjakan di masjid juga boleh, tapi yang paling baik kamu kerjakan di rumah. Kalau begitu selesai adzan terus kamu sholat fajar terus ke masjid, saya rasa tidak akan terlambat. Entah naik masjid murah gagas, ono kok masjid ini adzan lagi rampung, ling wudu, sing dipanggil lagi wudu wis qomat ada. Maka mestinya ada jarak antara adzan dan qomat itu berapa menit itu. Asal imamnya wis eneng langsung qomat. Padahal fungsi adzan tadi memanggil orang untuk sholat jamaah. Lah yang dipanggil baru bangun terus wudu wis adzan, wis qomat, kan telat kan ya. Mestinya dikasih jarak memanggil. Ya ampun, kecuali nek omahe mung neng masjid kono kabeh, wong ada kan yang enggak jauh kan. Apalagi? Berkaitan dengan brosur cukup. Ada pertanyaan mohon dijawab, Ustaz. Ya. Saya seorang istri, dulu Nasrani, suami Islam. 33 tahun yang lalu perkawinan kami dicatatkan di catatan sipil. Sedang 18 tahun kemudian suami kurang sreg. Kami dinikahkan ulang atau perkawinan siri oleh seorang kiai. Ada saksi-saksi karena pada waktu itu kami belum tahu tentang akidah Islam. Pertanyaan, bagaimana status pernikahan kami, sah apa tidak, Ustaz? Nah, kalau sudah dinikahkan ya sah. Ya, kalau dulu baru dicatat belum nikah. Jadi di catatan sipil itu kan tidak nikah. Ya, hanya melegalkan si A jadi istrinya si B legal menurut catatan. Tapi menurut agama tidak sah. Nah, tidak sah. Sah itu harus pakai nikah, ijab dan qabul. Dalam Islam begitu. Tapi kalau kamu dulu memang belum Islam, ya dicatatkan sipil. Kenapa dicatatkan sipil? Karena mungkin istrinya Islam, suaminya Kristen tadi atau sebaliknya. Itu di KUA nggak mau nikahkan. Karena di KUA itu tidak boleh menikahkan dua pasang yang atau satu pasang suami istri yang beragama berbeda. Ya, sebenarnya baik dah peraturan di KUA kita itu baik. Agama Islam karo Kristen kok nikah terus nikah cara apa iki gitu. Nah, cara Islam mesti sing Kristen ya ora gelem. Nikah ke cara Kristen yang Islam yang tidak mau, ya ora dinikah malah gelem. Dicatatkan di sipil aja. Jadi catatan sipil itu ibaratnya melegalkan perzinaan, itu zina tapi legal gitu loh. Zina tercatat.
Nah, setelah masuk Islam baru ngerti, oh suami istri harus ada nikahkan. Nggak usah pakai ganti buku catatan sipil, nggak usah diganti, asal dinikahkan cara Islam sah saja, sah. Tapi kalau mungkin ada apa urusan-urusan berkenaan dengan KUA, nggak punya surat dari KUA, ya yang dipakai surat catatan sipil tadi. Tetapi indallah, di sisi Allah, kalau sudah nikah secara Islam sah, suami istri itu sah. Ya. Kalau catatan sipil karena tidak nikah, walaupun pemerintah menganggap sah, menurut agama tidak sah. Apalagi? Mohon solusinya tentang keluarga kami. Sebenarnya istri saya sudah nurut dan mau ikut saya, tetapi lingkungan di daerah istri saya, yakni di mertua, menghalangi istri saya untuk ikut saya karena mereka berpikiran dan beranggapan bahwa aliran saya tidak benar. Pas saya mau ngajak istri saya pergi dari lingkungan itu, saya juga sempat diancam mau dibunuh, diceburkan ke sungai. Nah, saya minta solusi kepada Ustadz, bagaimana yang terbaik buat rumah tangga kami, Ustadz? Apa solusi pada saya piye po iso wong kowe wedi karo maratuamu gitu. Kalau solusi cara Islam, bukan cara saya ya. Cara Islam, perhatikan cara Islam, bukan cara saya, bukan cara MTA, bukan cara Islam. Untuk mengamalkan Islam itu tidak minta persetujuan kepada siapapun, sekalipun itu mertua, sekalipun bapaknya sendiri. Ya, kamu mengamalkan Islam kok minta persetujuan mertua, mertuanya nggak setuju, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Padahal mengamalkan Islam itu perintahnya siapa? Perintah Allah, perintah Rasulullah. Mertua nggak setuju atau nggak jadi, itu gimana? Ya, maka beragama itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mertua setuju boleh, ya. Orang tua sendiri tidak setuju boleh, ya. Tapi kamu setuju apa tidak setuju, saya akan melaksanakan ini perintah Allah. Ini saya jauhi larangan Allah. Setuju apa tidak setuju? Ya. Masa ngaji seperti kemarin loh, malah polisi membuat spanduk. Enak sing maca ora? Di teras kemarin loh, menghimbau bahwa MTA supaya pengajian tidak diadakan lagi sampai masyarakat setuju. Ngaji njaluk persetujuan masyarakat, kalau bukan syaratnya masyarakat bejat, kapan setuju ngaji? Kapan setuju ngaji? Apalagi masyarakat judi, nek ngaji mesti judi ra entuk, mesti ditolak itu. Masyarakatnya masyarakat germo. Ngaji mesti ora entuk, ora setuju. Maka ngaji itu kamu setuju apa tidak setuju, ngaji jalan terus. Kamu demo jalan terus ngaji. Gitu kan? Ngaji kok tidak setuju. Dan di negeri kita itu dilindungi undang-undang. Kalau aturan, kalau setuju boleh, tidak setuju, wah hancur negeri ini. Hancur negeri ini. Sebab kalau orang mengakukan kebaikan tidak setuju mesti ditolak. Yang jelek-jelek itu menolak kebaikan. Sebaliknya akan mengadakan perjudian di situ, ada pelacuran di situ, masyarakatnya setuju, jadi. Apa begitu? Nah, maka setuju apa tidak setuju, sebetulnya negara ini sudah punya aturan yang sangat bagus, sangat baik. Untuk ngaji itu tidak ada aturan. Jangankan persetujuan masyarakat, minta izin pada pemerintah aja nggak ada aturan. Ngaji itu cukup pemberitahuan kepada aparat. Pemberitahuan itu mengandung arti supaya dijamin keamanan. Walaupun tidak minta dijamin keamanan, tapi aparat keamanan kalau ada pemberitahuan ini pengajian di suatu tempat akan dilaksanakan pada hari ini tanggal sekian dan sebagainya, aparat keamanan wajib, oh ini saya wajib mengamankan. Wajib diminta atau tidak diminta?
Ora kok enek njaluk setuju masyarakat, saya setuju apa ora? Kalau masyarakatnya masyarakat jahat ya mesti tidak setuju. Nah itu. Maka kalau aparat penegak hukum itu menegakkan hukum yang berlaku yang diundangkan di negeri Indonesia ini sudah bagus. Ini pengajian. Kok ada masyarakat mau ganggu? Apa kamu mengganggu? Saya nggak setuju. Yang nggak setuju apanya? Pengajiannya ini dilindungi oleh undang-undang. Nanti kalau kamu tidak setuju ada pengajian begitu, berarti bukan kamu menentang MTA, tapi kamu menentang undang-undang negara. Nah harusnya polisi ambil tegak begitu sudah pasti selesai. Ya malah polisi ini malah ngaman ke sing ngewangi sing tidak setuju. Pengajiannya suruh menunda dulu sampai menunggu masyarakat setuju. Nah ini berarti alat penegak hukum tapi menginjak-injak hukum. Tapi digembar-gemborkannya kata hukum menjadi panglima. Ini kan? Ini sebenarnya itu salah aparat keamanan polisi setempat itu. Tapi alhamdulillah untuk kemarin coba tolong mengambilkan surat di amplop saya itu yang surat ada dari rakyat yang alamatnya kepada beliau kirim surat kepada Kapolda Jawa Tengah, tembusannya kepada Kapolri, tembusannya kepada saya, kepada MTA bukan pada saya, kepada MTA. Isinya bagus sekali. Itu bukan warga MTA. Coba diambilkan yang kemarin Pak itu yang sama payung itu loh. Ada yang golek orang ngerti emang. Nah kadang-kadang itu dikongkon durung ngerti wis mangkat. Ya jangan coba ambilkan tuh mangkat nek konar golek ya apa coba. Saya paham dulu. Itu saya terletakkan di lemari kecil saya itu yang amplopnya sama kertas payung itu, sama payung. Aku tuh begitu lagi. Oh iyalah kok wis mangkat sih. Karepe cepet-cepet cekatan tapi orang mudeng. Nah ini, nah isinya ini kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah di Semarang. Saya bacakan dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW dan nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Matur kepada Bapak Kapolda Jateng yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya seorang muslim bebas dari golongan Muhammadiyah, dari NU, MTA maupun LDII. Jadi bukan NU, Muhammadiyah, DII, MTA bukan. Dan lainnya, merasa prihatin, sedih, kecewa dan seterusnya. Iya, pokoknya sedih, kecewa sak bangsane kuwi lah. Ya. Menyaksikan sendiri terhadap perlakuan warga Boyolali di Dukuh Bentangan, Teras Boyolali, atase ada pengajian kok dihalang. Ya. Atase ada pengajian dihalang-halangi, bahkan dilarang pengajiannya. Kalau itu perjudian, kemaksiatan, transaksi narkoba dan sejenisnya, saya maklumi dan saya mendukung sebagai warga Bentangan. Tetapi itu pengajian yang dikaji Al-Quran dan hadisnya. Kalau itu beda pendapat, monggo saling menghormati, tidak usah saling ganggu, tidak usah dan usahalah, tak usahlah mendemo satu dengan lainnya. Sabtu kemarin tanggal 15 Juli 2016 terjadi keributan di majelis MTA, dilempari batu, kayu dan lainnya. Saya melihat 3 orang dibawa ke rumah sakit karena kepalanya ada yang dijahit.
akibat lemparan dari warga pendemo. Untung warga pengajian tidak membalas. Saya khawatir warga Bentangan untuk ajang keributan pendemo dengan warga MTA, karena saya melihat bukan asli warga Bentangan semua. Mereka bayaran dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ini orang Bentangan yang kirim surat ini. Yang saya sayangkan, ini ya, yang saya sayangkan, kenapa aparat polisi berpihak pada pendemo yang punya tujuan tidak baik, menghalang-halangi orang pengajian. Apa polisi menghendaki terjadi pertumpahan darah? Saya yakin Bapak Kapolda tidak akan merekomendasi pembiaran kejadian itu terulang besok Sabtu tanggal 23 Juli 2016. Maksudnya Sabtu kemarin ini. Jadinya kan tanggal 15 dulu, pengajian NTA kan tiap Sabtu. Nah, dia menyaksikan tanggal 15 itu demo seperti tadi, ada yang kepalanya dijahit 6. Terus tanggal 23 nanti akan ada pengajian lagi Sabtu kemarin. Ya berharap jangan sampai terulang lagi. Saya seorang muslim, ada rasa bela meskipun saya bukan warga MTA. Kalau dianiaya, didolimi, selemah-lemah iman saya akan berdoa semoga MTA mendapat pertolongan dari Allah dan membalas pada orang yang menyakiti MTA, dilaknat, diberi musibah sesuai yang mereka perbuat, termasuk polisi-polisi. Ya, termasuk polisi-polisi yang menghalang-halangi orang pengajian, karena pengajian di mana-mana boleh, tidak usah minta izin, cukup pemberitahuan kepada terkait. Saya dengar dari ulasan TV maupun radio MTA FM 102,2. Untuk itu mohon dengan sangat Bapak Kapolda, Pak Kapolda Jateng yang terhormat, berlakulah adil dan bijaksana, karena saya menganggap Kapolres Boyolali saya arogan, tidak bijaksana, sebab beliau malah buat MMT itu apa enggak tahu saya. Spanduk. Apa? Ini spanduk. Oh, ada panduk itu ya. MMT itu ya. Isinya himbauan dipasang di depan pintu majelis MTA yang bunyinya, ada fotonya terlampir ini. Himbauan ini yang dibuat oleh Kapolres. Himbauan Kapolres Boyolali kepada Ketua MTA cabang Teras di Bentangan agar tidak melaksanakan pengajian selama penduduk atau selama warga Dukuh Bentangan menolak. Spanduk yang dia tulisi agar di sini diterangkan kan kepada Ketua MTA cabang Teras 1 di Bentangan agar tidak melaksanakan pengajian selama warga Dukuh Bentangan menolak. Selama menolak ojo ngaji gitu loh ya. Ada ngaji perintah Allah ditolak Bentangan aja kok suruh berhenti, tidak bisa itu. Padahal di Boyolali sudah seluruh kecamatan ada MTA, kecuali Kecamatan Selo yang belum ada. Lah kok di Bentangan, yang lain-lain tidak apa-apa, kok di Bentangan ditolak begini ya. Ini Bapak Kapolda Jateng yang membuat tidak bijaksana, tidak adil pengajian MTA di tempatnya sendiri. Saya selaku warga masyarakat tidak terganggu, tapi orang-orang tertentu saja yang iri merasa terganggu. Ada pengajian karena masih aktif main togel, masih aktif main togel malah dibiarkan. Untuk itu mohon dengan sangat Bapak Kapolda Jawa Tengah memberikan solusi yang terbaik untuk MTA
dan mohon Bapak Kapolri yang baru dilantik dalam rangka revolusi mental, apa yang dilakukan MTA sudah pas dan dibutuhkan umat Islam. Apabila beda pendapat, beda agama, monggo saling menghormati. Saya dengan di TV dan radio MTA tidak memaksa. Ya, di sana saya dengar di TV dan radio MTA tidak memaksa harus masuk MTA dan bebas mengamalkan apa tidak terserah, mengamalkan atau tidak terserah, semua tanggung jawab pribadi masing-masing. Dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah pada saudara-saudara pendemo. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat 18 Boyolali 18 Juli 2016, pelapor ada namanya ya, langsung tembusan kepada Kapolri di Jakarta. 2 Majelis Tahfidz Al-Quran MTA pusat di Surakarta. Sayangnya kok Kapolresnya tidak ditembusi gitu ya. Nah, ini spanduk yang dimaksud tadi nih, spanduk yang dibuat polisi ya, dan spanduk yang ada di sana. Sampai kapanpun warga Bentangan tetap menolak segala aktivitas MTA di Dukuh Bentangan. Kami siap melawan. Apa spanduknya ini dah? Nah, seolah-olah kok kayak duwe negara dhewe negara Bentangan. Nah, ini spanduk yang dibuat polisi itu Kapolres. Dipoto. Ujinya nih himbauan Kapolres Boyolali pada Ketua MTA Cabang Teras 1 di Bentangan agar tidak melaksanakan pengajian selama warga Dukuh Bentangan menolak. Ini yang buat polisi. Jadi polisi kan berpihak kepada yang mendemo. Ya alhamdulillah, mungkin juga menanggapi surat ini, mungkin juga saya minta bantuan kepada Komandan Korem Surakarta. Sebelum itu saya datang ke sana hari itu menyampaikan kondisinya. Ya terus terang saya katakan polisi Boyolali tampak sekali keberpihakan kepada para pendemo. Waktu temuan dengan Wakapolres Boyolali, yaitu Pak Jenderal diundang juga perwakilan Boyolali yang mewakili Pak Dr. Triwibowo ya sebagai pengurus perwakilan. Pak Kapolres menyatakan kalau nanti ada lagi, kalau terjadi hari pengajian itu berjalan bentrok, kalau nanti ada warga MTA yang kena musibah atau luka dan sebagainya, kalau lapor kepada polisi tidak akan saya terima. Tapi kalau dari pihak masyarakat yang lapor, kalau ada saya terima. Nah itu kan sudah jelas keberpihakannya. Oh ya sudah, kamu itu atasamu itu ada. Maka ini lapor ke Kapolda, langsung Kapolri, gitu. Dan saya minta bantuan Komandan Korem karena Komandan Korem kan punya kodim di sana. Alhamdulillah pengajian kemarin jalan aman. Nah polisinya banyak sekali katanya, banyak sekali mengamankan. Dan Komandan Kodim Boyolali menurunkan pasukannya juga, tidak seperti tanggal 15 yang lalu. Mungkin ada di ada enggak yang gambaran demo kemarin tidak disiapkan. Nah itu ada, jadi banyak pasukan tentara-tentara yang ikut di situ. Nah itu tentaranya, putarkan dia kemarin. Ya kita bisa lihat gambaran. Pengajian jalan aman, tidak gedung penuh, sudah hanya ada lemparan sekali ke atap katanya dengan batu suara keras, tapi lemparan sekali tak ya sudah tidak cari, yang penting nggak apa-apa. Nah kalau demo bayaran ya, kita tiap Sabtu ngaji, tiap tamu demo silakan nek kuat bayari. Nanti kalau bayar ternyata tidak dibayar, nanti kan demo kepada yang bayar.
Kamu lihat itu, pengajian dibubarkan dengan cara begitu. Nah, wedok barang jingkak. Dimulai ke apa mana? Bayangin tekan saya rakyat Pikiran yang lain, dia pikiran dirakat. Kalau itu yang bawa tas, ya, pulang itu orang-orang ngaji yang kudungan-kudungan itu, bukan yang teriak-teriak tadi ya. Nah, itu Iwan itu. Iwan ada. Itu Iwan sekarang, bukan Iwan dulu. Satu wae. Gitu ya, gambaran yang tadi mau ngaji Quran, ngaji sunnah, di demo dibubarkan seperti diteriak ura-ura macam. Ya, malah ada yang takbir, masa manggil Allah ngumbubarke pengajian yang dicintai Allah itu akalnya kan tidak sehat itu. Menghina Allah itu. Allah itu memerintahkan
turunkan Al-Quran untuk dikaji tiap-tiap ayatnya. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Biar kamu yang punya akal pikiran sehat, kalau mengaji Al-Quran kamu dapat pelajaran. Ini baru mengaji aja sudah didemo untuk dibubarkan. Tapi sampai kapanpun kamu nggak akan bisa membubarkan. Pengajian akan datang terus, walaupun ada ranjau yang menghalang. Nah, terus akan datang. Itu kewajiban ngaji, itu diperintah Allah, perintah Rasulullah. Manusia melarang tidak ada artinya. Terus akan berjalan terus. Ya betah-betahan, apalagi kalau nanti manusia bayaran. Yang ngaji itu tidak dibayar kok. Ya, malah datang keluarkan dana. Kalau kamu mengundang pendemo sekarang kamu bayari, udah naik betah terus silahkan. Tidak setuh ngetokno pendemo-pendemo ini. Tapi alhamdulillah aparat tanggap. Polisi kemarin ya, laporan kepada koordinator Korlap yang pada kita tidak seperti hari Sabtu yang lalu. Sudah baik, sudah ramah-ramah, dan malah mengatakan saya tidak berpihak kemana-mana saja. Sebetulnya polisi itu punya pegang kunci. Nah dia penegak hukum. Lihat, pelajari, kalau memang MTA yang salah, MTA yang dicegah, dinasihati. Tapi kalau MTA yang benar, yang jelas, yang mendemo itu yang salah, itu yang dicegah. Jangan menghadapi MTA, tapi itu dicegah. Kamu kalau nekat, provokatornya cekel, panggil neng polisi, apa tujuanmu? Mendemo, membubarkan pengajian. Saya yakin mesti selesai. Tidak, kadang-kala ya malah mimpin sholawat tak coba. Ya, kita negara hukum, maka saya injur seluruh warga MTA jangan berbuat sendiri-sendiri. Kita tempuh menurut jalur hukum. Ya alhamdulillah saya hubungi sana. TPM sudah turun. Ini yang kepalanya jahit sampai nama dia diopnam di rumah sakit sampai 2 hari 2 malam. Sudah semua sudah di TPM. Itu harus diproses sampai ke pengadilan. Kita tidak mau main hukum sendiri kok, harus sampai ke pengadilan. Masa kalau tidak sampai pengadilan, masa orang menganiaya orang dibebaskan saja? Ya, nanti keputusan pengadilan apa ya sudah. Kita negeri kita walau gembar-gemborkan hukum jadi panglima, lah kita yang memulai hukum jadi panglima. Kita di itu tidak membalas, dilempar batu sampai sakit, masuk rumah sakit tidak dibalas, sudah proses hukum saja. Selama hukum itu masih dianggap ditegakkan, ya kita tegakkan lewat hukum. Inilah, ini pertolongan Allah. Kemarin alhamdulillah pengajiannya jalan baik, di dalam gedungnya penuh untuk orang ngaji, pengajian berjalan lancar. Memang ada satu lemparan batu tapi ke atap, lundang itu atap toh ya, ya udah sekali saja. Terus satunya jatuh diambil oleh ya orang ngaji sebagai barang bukti nanti. Ya, itu batunya batu dengan sekrup itu loh, itu dilemparkan, ambil udah barang bukti. Nah barangkali itu nanti di pengadilan menjadi barang bukti gitu. Kita tidak mau gegabah itu enggak. Ya nanti terserah proses hukum bagaimana. Ya sekarang masalah hukum kami serahkan kepada TPM. TPM yang senior saya ambil ke Jakarta sana. Bukan yang junior, yang senior. Saya minta TPM yang senior datang ke sini. Dan datang ke sini 2 orang, alhamdulillah. Nah, ini semuanya walaupun akan diadakan mediasi ya. Kalau tujuannya mereka menghentikan pengajian sampai kiamat tidak akan berhasil, tidak akan mandek kita. Mediasi itu mari didudukkan mentaati peraturan hukum negara ini dengan baik, lah itu baru selesai. Artinya yang merasa keliru ya dinasehati, surut lah. Yang merasa benar ya dilindungi gitu menurut hukum. Maka dari itu kembali pada pertanyaan tadi. Ya, kalau sudah begitu solusinya saya tidak bisa beri solusi. Solusinya kalau kamu melaksanakan agama dengan betul sudah karena Allah saja. Ya, nah keluargamu tidak setuju, mertuamu tidak setuju mengamalkan ini. Resikonya kalau kamu nekat ngaji, anak perempuannya diminta, berikan saja. Ya, ya, nekat ngaji,
bojomu tak jaluk bali. Ya sudah, kasihkan sak batine. Loh Pak, niki pun bati 5 gitu loh. Udah, kasihkan. Tapi kalau kita berpihak pada Allah, istri harus manut pada suaminya, ya ta. Dah Bu, karena kita di sini tak baik, orang tuamu tidak setuju kita mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya kita suruh pergi, ya pergilah. Hidup di tempat yang lain tidak menyatu di situ. Perhatikan saja apa akibatnya orang yang melarang, orang yang menerjang hukum-hukum Allah, lihat akibatnya apa. Malah saya dengar berita di suatu tempat, tidak saya sebutkan, yang anti betul kepada MTA. Kebetulan saat itu sakit, ditili oleh pengurus MTA. Ditili sakit itu ditili nggak mau, wis kowe mulai ono rasa tili aku. Siangnya tili, sorenya mati. Tili ora gelem. Jadi wis arep mati wis kebenciannya masih, kebencian dengan orang ngaji masih luas ya. Kasihan begitu. Apa yang akan diterima nanti di hadapan Allah itu? Dia akan mati ke dunia menyesali, menyadari segala kesalahannya, bertobat pada Allah. Ya kalau salah ya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Itu kan mestinya gitu. Malah memuncak. Ya. Ya dilalah awan tili ira gelem sorenya mati ya. Mau kemana tuh? Fa'ina tadhabun. Kemana kamu mau pergi? Kita semua itu mau pergi kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita itu akan kembali kepada Allah. Yang baik, yang buruk semua kembali pada Allah. Di hadapan Allah kita akan latus aluna yauma idin anin naim. Sungguh Allah akan menanya, memintai pertanggungan jawab kepadamu. Apa yang telah diberikan oleh Allah, kenikmatan diberikan oleh Allah pada kita nanti dimintai pertanggungan jawab. Kamu saya beri umur sekian lama, kamu gunakan untuk apa? Untuk demo pengajian ya Allah, itu dah. Itu dah. Kamu saya beri harta sekian, untuk apa hartamu? Untuk membiayai orang demo ya Allah. Bubuk malaikat dasmu nanti. Nah, itu memang betul-betul dah. Ancaman-ancaman nanti bertanggung jawab sendiri. Ya. Nah, provokatornya yang menggerakkan di hadapan apa peringas-peringis tak. Semua tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang ikut-ikutan juga begitu. Saya sebenarnya tidak hanya ikut-ikutan saja saya. Wong ikut jelek kok diikuti. Ya, sedang Allah mengatakan iztabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Coba dibaca surat Al-Baqarah 167 itu. Jadi orang yang mengikuti dan yang diikuti tidak boleh lempar-melempar, semua nanti masuk neraka. Yang mengikuti maupun yang diikuti. Yang kamu mengikuti jelek kok kamu ikuti. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 166. 167 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra alladzina taba'u minal ladzina ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Terus Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. perhatikan betul-betul dua ayat itu. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ya itu kan. Jadi orang yang memimpin, yang diikuti itu ketika di dunia ini sudah manuti aku, saya komando nanti kamu ikut ya. Nah ini yang diikuti bertanggung jawab ketika di sini udah. Nanti ada apa-apa tanggung jawab saya. Ya, yang mengikuti karena mengikut ya manut saja. Nah nanti di hadapan Allah ini diterangkan. Ketika orang-orang yang diikuti, ya pemimpinnya tadi, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti.
Kalau di sini menggerakkan, memandu, koyo-koyo sudah siap. Di hadapan Allah nanti tidak bisa. Berlepas diri, saya nggak tanggung jawab loh. Nggak tanggung jawab atas perbuatanmu. Nah, kamu mengikuti, enggak, saya tidak ngajak kamu. Sudah, lepas diri. Karena mengapa? Dilihatkan azab. Yang akan kamu terima nanti azabnya seperti ini. Yang mengikuti maupun yang diikuti sama-sama diperlihatkan. Lah akhirnya yang mengikuti melihat azab sangat menyakitkan itu baru diperlihatkan itu. Seolah-olah ayam wis ana sing tanggung jawab, aku mau melu kok gitu. Saya mau ngikut-ikutan. Nah, ternyata yang diikuti tadi berlepas diri, saya nggak tanggung jawab. Tidak bertanggung jawab ada. Karena apa? Dia melihat siksa. Maka setelah itu ketika segala hubungan antara mereka berputus sama sekali. Ketika di sini komando manut apa perintahnya, di sana nanti saling cuci tangan. Yang diikuti tidak mau tanggung jawab, akhirnya yang mengikuti kecewa. Wah, gelem di paksa-paksa kon melu arep dibayari barang. Ya, dijamin nih lah bareng ini lepas tangan karena dilihat tersiksa gitu akibat perbuatanmu nanti akan seperti itu. Tapi akhirnya putus hubungan, tidak seperti ketika di dunia. Terus akibatnya dibaca ayat berikutnya tadi, artinya dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Nah, paham nggak? Penyesalan. Ya, dulu katanya tanggung jawab, setelah di hadapan Allah diperlihatkan siksa, cuci tangan. Pemimpin-pemimpin cuci tangan, tidak mau tanggung jawab, ya sudah. Nanti kalau kita kembali lagi ke dunia, tidak sudi saya ikut kamu lagi. Kapan mau kembali ke dunia? Nah, itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka jangan dikira mung melu-melu ora kena azab, kena sama itu nanti. Apalagi perempuan nganggo kudung, campur dadi wong siji uraan gitu terus takbir, sholawat, nguprak-uprak wong ngaji, wah rasakno akibatnya nanti. Saya ingatkan saja, mumpung belum mati tobato. Nah, kalau tidak tobat, ya sudah. Apa ini ayat ini kamu direnungkan. Mudah-mudahan ikut mendengarkan di bacaan surat Al-Baqarah 166, 167. Apa akibatnya nanti? Memang orang yang memimpin itu pandai. Kalau kamu takut sudah toh, nanti dosa yang menanggung saya gitu. Coba dibaca itu. Surat Al-Burud ayat apa? Surat Al-Ankabut ayat 12 lah. Dia sanggup memikul dosa. Nek dosa tak tanggungi gitu loh dia. Ini dibalik malah. Saya mendirikan ini ayat ini dibalik, jadi ini saya ngajarkan nek dosa ditanggung ustate gitu. Ya memang orang tuh kalau hatinya kotor ya kupingnya ya serencot terus. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 12. Ya, ayat 12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Ya. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Iya enggak? Ikuti aku wis manut aku, nek dosa aku sing nanggung. Ya. Dosamu saya pikul nanti. Padahal dia memikul dosanya sendiri aja sudah ya, sudah tidak sanggup, wis keberatan, lah kok akan memikul dosa orang lain. Maka dikatakan oleh Allah, betul-betul mereka itu pendusta. Pendusta, seolah-olah di hadapan Allah itu wah, yang penting kamu mau, nanti saya tanggung jawab dosamu. Jawa di dosa, tak pikule, tak tanggungin nek dosa itu. Itulah. Ternyata pendusta. Maka itulah jangan ikut-ikutan.
kita orang beragama semuanya harus didasari dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah mewariskan Islam itu sudah lengkap, Quran dan Sunnah. Maka Nabi mengatakan, siapa pegang teguh Quran dan Sunnah, dua yang ditinggalkan Rasulullah itu, dijamin lantadillu, kamu tidak akan sesat. Udah toh? Dalam situasi kondisi seperti apapun, kalau kamu pegang teguh Quran dan Sunnah, tidak akan sesat. Mafhum mukhalafahnya, kosok baline itu ya, kalau kamu tinggalkan Quran dan Sunnah, kamu jadi apapun pasti akan sesat. Itu yang berkata itu Rasulullah SAW. Nah, maka jangan sampai kita terkecoh dengan sombongnya manusia ngomong di dunia dengan angkuhnya seolah-olah di hadapan Allah itu tanggung jawab semuanya. Ternyata kamu nanti berlepas diri. Akhirnya pengikutnya ya sudah tuh sasa di sana lepas tangan mereka kok hanya mengancam, ya udah andai kata saya nanti diberi kesempatan kembali ke dunia lagi, saya tidak akan taat dengan kamu lagi seperti dulu. Udah nasi udah menjadi bubur, udah ra mungkin kowe mati bali ning dunia itu ra mungkin. Tinggal menerima akibatnya saja. Ya ada apalagi. Jadi solusinya tawakal Allah. Melaksanakan agama Allah, jangan takut kepada siapapun. Manusia, pemertua apa, jangan ditakuti. Dan melaksanakan agama Allah itu takutnya hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada manusia dalam melaksanakan agama Allah. Walaupun mungkin ada resiko. Menurut mertua, anak itu jaluk memang resiko. Mungkin diusir. Dan selama ini kamu diberi sawah, mungkin mertamu jaluk sawah resiko. Ya ta? Masa durunge kowe nggarap sae maratuamu kok ya wis urip. Ya ta? Apa takut? Yang memberi rezeki kita itu siapa? Allah. Jangan ketergantungan kepada siapapun. Itu solusinya. Jadi kalau beragama jangan setengah-setengah. Walaupun sudah mengerti risikonya, tapi Allah mengatakan kalau imanmu itu benar, tsumma lam yar tabu, tidak ragu-ragu kamu. Tidak ragu-ragu. Walaupun sudah terbayang risikonya, itu risiko di dunia, risiko manusia. Tapi kamu sering harus bayangkan risiko di hadapan Allah kalau kamu melanggar larangan Allah itu.